Jadi jangan lulusan pondok pesantren itu hanya menjadi guru ngaji, tidak. Oleh karena itu dulu ada program santri jadi dokter. Masih ingat kan? Santri jadi apoteker, santri jadi sarjana ekonomi, bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Di tengah-tengah kesibukan kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah untuk dapat bertemu di pondok pesantren Riyadul Aliyah pada siang hari ini. Alhamdulillah syukur. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, dari awal saya sangat kagum menghargai pondok-pondok pesantren yang mendidik anak-anak muda kita dengan ilmu agama dan ilmu yang dapat diterapkan di masyarakat. Oleh karena itu, seperti tadi dikatakan oleh Pak Sekda, saya sangat memperhatikan ada pondok pesantren yang masih berlantai tanah, di mana satu bangunan dibagi dua, santriwati kemudian untuk santri yang mengajarkan ilmu itu tidak tahu lulusan mana, apa kualifikasinya, apakah memang sudah berhak untuk mengajar. Oleh karena itu saya katakan kita bantu pondok-pondok pesantren, tetapi yang memenuhi persyaratan cukup guru-gurunya yang memang berkualitas, bukan asal bisa mengaji saja, sebab mengaji saja tidak cukup untuk survive, untuk hidup di dunia ini tidak cukup. Oleh karena itu dulu Pak Priyadi Kabak Kesra, ya, sekarang nggak Sekda, ya. Hebat Pak Priyadi. Kita teliti, yang tidak semua dibantu. Kalau yang abal-abal tidak, bahkan tidak boleh operasional. Tapi yang memang benar dan niat ada, seperti sahabat lama saya, Pak Kiai Abdul Hadi Hidayatul Hudola, mulai dari nol. Kalau di Palembang itu Henry Zainuddin, anak muda itu mulai dari nol, dibantu sampai sekarang berkembang dan harus berkualitas. Jadi jangan lulusan pondok pesantren itu hanya menjadi guru ngaji, tidak. Oleh karena itu dulu ada program santri jadi dokter. Masih ingat kan? Santri jadi apoteker, santri jadi sarjana ekonomi, bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta. Dan program itu masih jalan dan sudah banyak kembali, ya. Ngelapor mereka kembali, Pak, saya sudah jadi dokter, bertugas di sini, dan dari santri. Jadi pondok-pondok pesantren harus, saya ngadap ke sini aja ya. Wah, ini orangnya nih,
pondok-pondok pesantren harus mempersiapkan diri. Loh, kalau air untuk ngambil wudhu aja nggak ada, kalau malam gelap gulita bagaimana? Harus dibantu. Pertama kali pondok pesantren itu adalah harus cukup air bersih untuk wudhu, untuk minum. Nomor 1 itu. Nomor 2 baru penerangan. Tapi sebelum nomor 2 itu adalah para pengajarnya itu memang harus berkualitas. Oleh karena itu dulu masih ingat, kita berikan beasiswa untuk menyambung ke S2. Nggak tanggung-tanggung Pak, ke Al-Azhar Mesir, di Kairo, satu-satunya waktu saya jadi gubernur provinsi yang mempunyai asrama untuk para mahasiswinya yang belajar di Al-Azhar Kairo hanya provinsi Sumatera Selatan. 4 lantai sampai sekarang masih dipergunakan. Pada waktu Kairo ribut-ribut itu menjadi tempat perlindungan mahasiswa Indonesia yang ada di Kairo. Saya diberikan oleh Rektor Universitas Al-Azhar lahan di sebelah kantor pusat Rektorat Al-Azhar di Kairo itu untuk bangun asrama di sana. Cuman sayang setelah itu saya nggak jadi gubernur lagi. Itu barangkali banyak yang tidak tahu cerita ini. Saya kepingin pondok pesantren dulu di Musi Banyuasin ini menghasilkan santri-santri yang memenuhi persyaratan, bukan yang hanya bisa mengaji saja, tidak cukup. Dalam dunia sekarang tidak cukup, harus ditambah ilmu, ilmu yang umum. Oleh karena itu Pak, bantu pondok pesantren. Sebelum undang-undang itu keluar, kan bisa diakali. Pondok pesantren misalnya, Pak Kiai Asep ini kebutuhannya setahun itu 200 juta misalnya ya. Nah, kita hanya boleh membantu itu 2 tahun sekali Pak, 2 tahun sekali, tidak boleh setiap tahun, itu undang-undang. Jadi bantu saja 400, double, 2 tahun sekali dobelin, makanya didobelin dari 5 miliar jadi 10 miliar. Jadi sama saja, asal jangan dihabisin, setahun itu dihabisin habis gitu. Jadi diberikan sekali untuk 2 tahun. Akalin begitu aja Pak. Itu bukan hal yang salah ya. Untuk santri kita, untuk pondok pesantren kita juga, dan bantu ini. Nah ini mana ini? Ada 5 anggota DPRD Kabupaten Muba, ada ketua DPD. Bantu kami, pondok-pondok pesantren bantu, dan bantu itu meningkatkan mutu kualitasnya dengan bantu laboratorium bahasa. Harus Pak, nggak boleh cuma bisa bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Jadi laboratorium bahasa ditambah laboratorium komputer. Waktu saya jadi gubernur, berapa puluh laboratorium yang saya bagi-bagikan di pondok-pondok pesantren. Sini belum kebagian ya? Pak Hadi juga belum kebagian PJUTS ya?
Gimana di sini yang kawan baiknya nih? Kau catat itu. Ya dikasih apa gitu. Pak Adi ini yang ngasih saya ilmu. Tadi saya makan cendol daun kelor di Mulyorejo. Itu bagi yang ilmunya tanggung jangan luntur. Tapi karena ilmu saya antara lain dari Pak Hadi ini malah memperkuat dia itu. Camat Sungai Lilin mana tuh? Nah, yang bikin ibunya kan? Ya. Nah, saya masih tinggal di Jalan Merdeka. Nggak usah banyak-banyak, soal kami tinggal berdua dan saya sering juga ke Jakarta. Nggak usah banyak-banyak, asal rutin. Nah. Bapak Ibu hadirin sekalian, bantu lab bahasa, lab komputer. Di sini katanya sudah ada, tapi komputernya belum ada. Baru beli servernya, nama mana itu? Buguyur jadi berapa satu lab bahasa itu? Jadi anggota DPR kamu pikirkan, jangan dikapejalan baik, pikirkan ini. Mudah, setuju be anggaran tuh. Siapa yang tidak setuju itu tahu tuh ya. Untuk mencerdaskan generasi muda kita, penting itu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, Pak Kiai Haji Nur Muhammad Hidayat, saya sudah 2 kali sini Pak ya. Pak Kiai Haji Abdul Hadi, Bapak Kiai Haji Arwani Arsyad, Bapak Kiai Haji Ahmad Imro. Saya kesini datang membawa 2 tenaga ahli DPR Komisi 7, Dr. Najib Asmani dan Dr. Mukhlis. Pak Mukhlis ini juga hampir Kiai Haji. Hajinya sudah, cuman Kiainya belum. Silakan, terima kasih Pak. Dan juga tadi teman saya Bupati Mubah kemarin telepon, mohon maaf tidak bisa hadir karena di Jakarta membuka peresmian bimbingan pelatihan intelijen di BAIS, Badan Intelijen Strategis TNI. Saya katakan oke lah, kirim siapa? Pak Apriyadi. Jadilah. Jadi kawan saya dari dulu. Dari Kapak Kesra sekarang dia sudah jadi sekda. Aku masih main lah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, Pak Camat, terima kasih Pak Camat. Ini Kecamatan Sungai Lilin ini bisa jadi nomor 1 di Musi Banyuasin. Tapi jangan cukup cuman Musi Banyuasin saja, beradu ke tingkat nasional. Jadi tadi dikatakan suara saya terbanyak di Sumsel, tidak Pak, termasuk terbanyak untuk Golkar se-Indonesia. Makanya dapat medali emas kali. Jadi benar kalau pindah dapil jaminan 500.000. Tulis, atur list. Pasti 500.000. Ya, banyak calon nih. Tidak habis di kita dewe. Jadilah jadi be, alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin sekalian, barangkali bapak-bapak, terima kasih. Terima kasih, ini luar biasa, seperti tenda tadi, seperti di Mulyorejo. Biasanya aku ngeresmikan lampu jalan itu sambil tegak di pinggir jalan. Di Wangi Kades, toko masyarakat di situ, alhamdulillah. Jadi tidak perlu, tapi barangkali Pak Bupatinya ngeri dengan aku dibagusin. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian. Permintaan yang akan datang insya Allah, tapi Sumurpot bukan lagi di Komisi 7, dia pindah ke PU, jadi di Komisi 5. Tapi nanti ada tambahan yang lain. Barangkali ada alat yang bisa menjernihkan air got pun dijernihkan, bisa langsung minum. Pak Asad, itu kalau masih keruh pompa terus Pak,
keluarkan terus, lama-lama dia bening. Kalau masih keruh juga ya walau alam. Tapi itu sumur bor itu dalam 150 meter, harganya itu hampir 450 juta loh itu. Jadi aset dijaga yang benar, dan juga memang bukan untuk pondok pesantren ini saja, salurkan ke masyarakat. Bapak Ibu hadirin sekalian, barangkali ya, lampu masih perlu lampu. Ini kan sudah ada lampu kan? Nah, masih perlu lampu. Itu Pak sudah terang. Hah? Kenapa? Mati sendiri. Laporkan dengan PLN. Bapak Ibu hadirin sekalian, barangkali ini saja sambutan saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah bersusah payah mengadakan acara ini. Karena ini peresmian sumur bor, kami bagikan itu masing-masing itu jerigen. Jadi tulisannya itu air untuk rakyat. Tadinya kalau air itu sudah bening, Bapak ngisi gitu, tapi ini airnya masih keruh, isi banyu di rumah. Itu saja berkali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Dilanjutkan dengan peresmian bangunan sumur bor pesantren Riyadul Alia di dekat desa Kerja di Cepat.